Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fawas dari kelas D1BA dengan NIM 26023347113 dari grup 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk video UAS Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul proyek dari kelompok saya yaitu Strategi Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Keterampilan dan Perlindungan Sosial untuk mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terkait dengan SDG 8. Pertama, latar belakang masalahnya, saat ini Indonesia tuh menghadapi tantangan dalam menciptakan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, di mana berdasarkan data dari ILO, tahun 2023 ada 57,27% tenaga kerja di Indonesia itu masih berada pada sektor informal, di mana dia tidak bekerja pada sebuah perusahaan atau badan khusus yang terlisensi, di mana ini berdampak pada rendahnya perlindungan sosial dan juga pendapatan mereka, di mana pastinya pendapatan mereka mungkin di bawah UMR yang seharusnya dan pastinya tidak ada perlindungan sosial baik itu dari BPJS Kesehatan maupun dari BP Jam Sostek. Di mana saat ini juga di era globalisasi saat ini tenaga kerja itu kan harus memiliki kesadaran diri atau self awareness, kemampuan beradaptasi atau ada adaptability, dan kemampuan kolaborasi atau collaboration. Proyek ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan pekerjaan layak, memperluas perlindungan sosial, hingga menciptakan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu pada selanjutnya ada rumusan masalah. Masalah-masalah masalah yang terkait pada SDG ini itu bagaimana kita dapat meningkatkan peluang kerja yang layak dan inklusif yang berkelanjutan di Indonesia, bagaimana kita dapat mengembangkan keterampilan tenaga kerja dalam menghadapi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lalu ada bagaimana kita juga dapat membangun kesadaran diri kita sendiri, dapat beradaptasi dan juga dapat berkolaborasi sebagai modal utama dalam tenaga kerjaan. Lalu dari hasil temuan di lapangan yang didapat dari hasil observasi kami, yang pertama mendapatkan pelatihan awal saat awal mulai kerja sehingga dapat mudah mengerti SOP kerja. Jadi karyawan baru yang masuk kerja dia memang tidak langsung lepas kerja begitu saja, namun masih mendapatkan training-training yang diperlukan sehingga dia harus mengerti dan beradaptasi di lingkungan kerjanya tersebut. Lalu adanya kenaikan kompensasi setiap tahunnya biasanya memang dari kenaikan UMR, lalu masih mendapatkannya THR atau bonus yang masih dapat setiap tahunnya. Jadi eh, setiap ada Lebaran, karyawan masih tetap mendapatkan THR dan juga adanya bonus-bonus baik itu per 3 bulan ataupun per semester per tahun. Lalu masih mendapatkannya juga jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan maupun BP Jam Sostek. Namun juga ada beberapa hal yang dibutuhkan dan memang jadi salah satu concern saat ini, yaitu tenaga kerja ada yang tidak mendapatkan kompensasi lembur, lalu adanya juga tidak adanya kejelasan saat kontraknya sudah mau habis, apakah dilanjut atau tidak, lalu kurangnya sosialisasi jika memang eh, di perusahaan tersebut terjadi perubahan sistem kerja ataupun juga tidak adanya pelatihan khusus em, saat perubahan sistem baru tersebut. Lalu karyawan juga membutuhkan jaminan lain seperti asuransi kesehatan lain di luar BPJS dan Sostek, di luar BPJS Kesehatan, dan juga membutuhkan pelatihan K3. Lalu solusi yang ditawarkan kami, di mana pertama perusahaan dapat menampung aspirasinya, terutama dari HRD ya, sebagai em, personalia, di mana nantinya bisa melalui hierarki vertikal, jadi tenaga kerja melalui atasannya, bisa melalui manajernya ataupun supervisornya, apa yang dibutuhkan karyawan saat ini. Lalu manajemen perusahaan perlu juga melakukan evaluasi ataupun audit ke kepada semua elemen perusahaan sehingga tahu apakah ada pelanggaran atau tidak adanya standarisasi yang dipenuhi di elemen-elemen perusahaan tersebut, terutama perusahaan-perusahaan yang memang
ada cabang-cabang atau regionalnya. Lalu bagaimana adanya jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan keadaan saat ini, baik itu dari aturan pemerintah ataupun dari yang sudah berlaku, memberikan pelatihan cukup dan transparansi sistem perusahaan sehingga dengan para karyawan tahu apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah yang penting adalah pemerintah dapat menindaklanjuti adanya kesenjangan tenaga kerjaan, baik itu aturan tertulis, baik seperti undang-undang, pelaporan tenaga kerja melalui badan-badan ketenaga kerjaan, hingga sidak langsung, baik misalnya dari Dinas Ketenaga Kerjaan mendatangi sebuah perusahaan, lalu melihat kondisi kondisi situasi real pada saat itu. Lalu ada refleksi pribadi. Dari hasil proyek ini terdapat beberapa refleksi pribadi di mana kita dapat mengetahui pentingnya hubungan dengan rekan kerja maupun baik secara horizontal maupun vertikal. Mengetahui apa saja yang dirasakan tenaga kerja saat ini di Indonesia seperti kondisi kerja, kompensasi yang didapat atau gaji, jaminan sosial, hingga keterlibatan pemerintah dalam melihat situasi kondisi tenaga kerja saat ini. Lalu perusahaan juga perlu mengevaluasi manajemen karyawan, apakah manajemen karyawan mereka bagus, karena bagaimanapun juga karyawan itu merupakan aset penting perusahaan. Dan terakhir, keterlibatan pemerintah dalam menjamin kehidupan warganya dalam mengimplementasikan undang-undang yang sudah berlaku, lalu juga dapat menaikkan UMR sesuai dengan standar yang ada, dan juga yang pastinya dapat membuat jaminan-jaminan sosial lain yang lebih bermanfaat. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.